Film diawali dengan seorang pemuda bernama Jack. Hari itu, dia datang dari desa dengan tujuan untuk mencari kerja bersama Augusto dan Liberan. Mereka merupakan seorang anggota militer, dan satunya lagi wanita bernama Celes, wanita lesbong yang merupakan teman mereka. Di sepanjang perjalanan, Celes bahkan tidak malu untuk menservis barang milik Jack. Melihat hal itu, Jack pun hanya bisa pasrah kepadanya. Mereka melakukan perjalanan untuk berbisnis menuju ke rumah kediaman Sam, mantan militer Amerika yang sudah pensiun. Namun, beliau sangat kaya raya dan juga berlimpah harta. Kemudian sesampainya di sana, Augusto memperkenalkan Jack kepada Sam dan juga istrinya yang bernama Ellen. Dengan senang hati, mereka pun menerima kedatangan Jack sebagai pembantu barunya. Asalkan di sini Jack menjadi anak yang baik dan juga penurut. Setelah itu mereka pun lanjut minum-minum bersama hingga larut malam. Sam yang sudah cenat-cenut nak karuan, dia pun mengajak Adeline untuk main-main bersama. Namun, di situ Adeline sengaja menghindar dengan tujuan untuk menggodanya. Akan tetapi hal itu justru membuat Sam merasa kesal dan marah. Adeline yang melihatnya pun merasa takut. Hingga pada akhirnya, Sam pun berhasil main-main bersamanya. Namun di tengah-tengah keasyikannya itu, Jack datang menghampirinya, niat hati untuk mengecek keadaan, karena sebelumnya Jack mendengar suara pecahan kaca dari ruangan tersebut. Dan tak sengaja melihat mereka sedang asyik main-main bersama. Tentu saja hal itu membuat Sam sangat marah. Adeline mencoba menenangkannya agar tidak terjadi kegaduhan lagi di antara mereka. Jenny pembantu satunya yang mengetahui hal itu pun memperingatkan Jack untuk lebih terbiasa dengan hal-hal seperti itu di sini. Dan tak hanya itu, Jenny juga memberitahu kepada Jack jangan pernah melawan Sam ketika marah. Karena baginya, walaupun Sam sangat menakutkan, namun dia sangat dermawan. Kemudian di keesokan paginya, ketika Sam selesai jogging, dia terlihat menelepon rekan kerjanya dan segera pergi untuk berbisnis. Namun tiba-tiba Jenny datang membawakan minuman dengan tatapan yang seakan-akan mengkode untuk melakukan sesuatu kepada Sam. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dan mengajak Jenny untuk mandi bersama. Setelah selesai, Sam memberikan sebuah tips sebagai hadiah servisnya, tanpa diketahui oleh Adeline. Setelah itu, Sam pamit untuk pergi dan izin pulang larut malam untuk melanjutkan bisnisnya. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja Adeline melihat Jack dari kejauhan yang sedang asyik berenang sendirian. Rupa-rupanya, dia tertarik untuk mengobrol dengan Jack untuk saling bertukar cerita. Ternyata mereka berdua ini berasal dari sebuah desa yang bersebelahan. Dan di sana Adeline pun menceritakan awal mula kisahnya ketika bertemu dengan Sam. Jadi ceritanya, saat itu Sam membantu pengobatan ayahnya. Dan untuk membalaskan budinya itu, Adeline terpaksa menikah dengan Sam. Sedangkan Jack, dia mengaku bahwa dia hanyalah sebatang kara, karena orang tuanya sudah meninggal. Dan dari situlah sepertinya mereka berdua saling tertarik gitu nih guys. Dan hal itu juga terbukti saat di keesokan harinya, Jack terlihat sedang memijat kaki Sam. Namun di sini pandangannya teralihkan dengan Adeline. Begitu pula sebaliknya, mereka saling memandang dan saling curi perhatian tanpa menghiraukan kehadiran Sam di sana. Adeline bahkan terang-terangan memperhatikan Jack yang saat itu sedang sibuk memotong rumput. Tidak hanya itu, Jack juga ternyata mendapat hadiah dari Adeline. Karena itulah Jack pun langsung mencoba hadiahnya. Kemudian berpose layaknya model tepat di depan Adeline. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpinya Adeline nih guys. Adeline yang saat itu terbangun pun langsung turun ke lantai bawah. Tapi ternyata dia malah mendapati hal yang tidak dia duga-duga. Karena ternyata ada Sam dan Jenny yang sedang asyik main-main bersama. Bahkan konyolnya, mereka berdua yang tertangkap basah malah tetap melanjutkan aksinya sampai selesai, tepat di depan Adeline. Adeline yang sebagai istri sahnya Sam pun terlihat sedih, karena dia merasa hanya dijadikan pemuas keinginan Sam. Adeline hanya bisa menangis pasrah dan dia terlihat pergi menyendiri di tepian danau. Dan tidak lama dari itu, Jack terlihat datang menghampiri Adeline untuk menghiburnya. Di sini, Jack terlihat memberikan sapu tangan milik ibunya.
yang ternyata memiliki namanya sama dengan Adeline. Di sini Jack bahkan meyakinkan Adeline bahwa dia akan selalu ada untuknya. Dan sejak itulah, hubungan mereka berdua pun semakin hari semakin dekat. Bahkan si Jack juga sudah mulai berani memeluk Adeline. Di lain waktu, malam itu Sam dan rekan bisnisnya mengadakan pesta minum seperti biasanya. Namun di sini ada hal yang membuat Adeline merasa jijik melihat kelakuan mereka semua. Jadi ternyata, wanita sepertinya selalu direndahkan dan semena-mena hanya untuk dijadikan pemuas keinginannya. Bahkan di sana, mereka tidak ragu melakukan aksi tepet di depan semua orang. Sam sendiri juga berniat akan melakukan hal yang sama dengan Adeline. Namun di situ Adeline menolak karena tidak ingin dilihat oleh teman-temannya. Karena hal itu jugalah membuat Sam marah, kemudian mendorongnya sampai terjatuh tepat di pelukan Jack. Dari kejadian itu rupanya membuat Jack tidak bisa tidur karena dia terus memikirkan nasib Adeline. Tidak lama kemudian, Sam ternyata dipanggil oleh Sam karena Adeline mengaku bahwa selama ini hanya Jack-lah yang perhatian kepadanya. Hal itulah yang membuat Sam marah, kemudian dengan sengaja membiarkan dia melakukan aksi main-main bersama tepat di depan Jack. Bahkan Sam tanpa ragu mencaci maki Jack dengan mengatakan bahwa orang miskin seperti dia tidak akan bisa membeli wanita seperti Adeline. Dan di keesokan paginya, mereka kembali seperti hari-hari biasa dan seperti tanpa ada masalah. Bahkan Sam memberikan uang kepada Jack karena menurutnya Jack ini masih jadi pembantu yang penurut dan setia kepadanya. Namun Jack yang telah dibutakan cinta Adeline pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Jack bahkan tanpa ragu langsung melakukan aksi main-main bersama dengan istri majikannya itu di tepian danau. Mereka berdua bahkan terus mengulang aksinya di lain waktu. Sampai di suatu malam, mereka melakukan aksi di kamarnya Sam. Di sana mereka berdua sudah merencanakan untuk menyikat Sam dengan tujuan agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya Sam. Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal, namun demi Adeline dia rela melakukan apapun untuknya. Namun di keesokan paginya, di luar perkiraan mereka, ternyata Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnisnya. Tentu saja hal tersebut sontak membuat mereka berdua kocar-kacir. Untungnya Jenny sempat membangunkan mereka berdua dan Jack pun sempat bersembunyi. Pada akhirnya, Jack pun berhasil lolos dan keluar. Ketika Sam mencari Adeline, meski Jack sempat terpergok oleh Augusto di luar rumah, untungnya Augusto hanya menggelengkan kepala seakan memahami situasi tersebut, kemudian membiarkannya pergi. Kemudian di lain waktu, Jack pun berterima kasih kepada Jenny, karena bagaimanapun dia telah menyelamatkannya dari situasi yang di luar perkiraan, yang mungkin saja bisa membuat dia kehilangan nyawa. Mereka berdua juga saling bercerita tentang masalah kehidupannya masing-masing. Jenny merupakan seorang single parent yang berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya. Dia rela melakukan apapun untuk bisa membahagiakan anaknya itu. Singkatnya, malam itu seperti biasa Sam mengadakan pesta lagi bersama kru dan teman-temannya. Namun kali ini Sam ingin Adeline melayani dua orang temannya itu dan saling berbagi di depan mereka semua. Tentu saja Adeline yang mendengar semua itu pun langsung menolak mentah-mentah, sampai pada akhirnya membuat Sam marah, kemudian kembali mendorongnya yang membuat kepalanya Adeline terluka. Jack sendiri yang melihat Adeline diperlakukan tidak baik pun membuatnya tidak terima, kemudian langsung memberi kepalan tangan kepada Sam. Jack yang tidak punya kuasa apa-apa di sana pun alhasil langsung babak belur. Bahkan Sam menyuruh orang-orangnya untuk membawa Jack pergi jauh dari rumahnya itu, kemudian disikat dengan cara menguburnya hidup-hidup. Tapi untung saja Augusto masih punya hati nurani dan memberikan kesempatan hidup buat Jack. Akan tetapi dengan syarat agar dia tidak pernah datang lagi ke rumah itu. Dan demi Adeline dia harus membiarkannya untuk terus hidup bahagia tanpa kehadirannya.
Kemudian di pagi harinya, seperti biasa Sam terlihat meminta maaf kepada Adeline. Bahkan dia juga meminta Adeline untuk melupakan peristiwa yang terjadi semalam. Dan tak hanya itu, Sam juga berjanji tidak akan menyakitinya. Tapi tololnya, di sini Adeline malah memaafkan Sam begitu saja. Sementara di sisi lain, Jack mencoba menghubungi Adeline lewat telepon milik Jenny untuk menanyakan kabar. Adeline juga menitipkan sepucuk surat lewat Jenny ketika dia pulang kampung untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Yang ternyata amplop itu terdapat sebuah kunci rumah. Kemudian ketika malam hari, Jack secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah. Yang ternyata dia hendak memberi pelajaran kepada Sam. Namun aksinya itu gagal, dikarenakan Sam telah mengetahui kedatangannya, sampai pada akhirnya Jack jatuh terkapar karena kalah tenaga. Namun sesaat kemudian, Adeline menyikatnya dari belakang hingga meninggoy. Setelah membungkus tubuh Sam, mereka juga menggasak semua harta miliknya, dan kemudian membuang Sam ke tengah danau. Waktu menunjukkan pagi hari dan mereka sampai di tepian danau. Tapi sialnya, Adeline menghampiri Augusto yang sudah menunggunya di sana, dan meninggalkan Jack seorang diri. Jadi ternyata semua rencana busuk itu sudah direncanakan oleh Augusto dan Adeline. Augusto sangat berterima kasih dengan adanya Jack, karena rencana menyingkirkan Sam berjalan dengan lancar. Dan dengan adanya Jack, namanya masih bersih dari tindak kejahatan. Bahkan Augusto dan Adeline merencanakan untuk menikah dan menguasai harta milik Sam. Tak lama kemudian, Augusto pun menyikat Jack yang malang itu hingga dia terkapar. Dan tak hanya itu, ternyata Augusto juga disikat oleh Adeline, dikarenakan Adeline hanya ingin menikmati hartanya Sam seorang diri. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.